Shalom saudara-saudara. Saudara, saya yakin ada banyak, termasuk mungkin semua dari kita sekarang menggunakan yang namanya handphone. Telepon genggam ini yang sebelumnya didesain untuk jadi alat komunikasi, lama-kelamaan menjadi satu alat yang lengkap dan rasanya harus dipunyai oleh semua orang. Nah saudara, berbicara soal handphone, ada satu hal dari handphone yang menarik yang seringkali kita tidak sadari. Yaitu bahwa handphone itu seringkali memberikan kita sebuah kesan bahwa kita bisa mengontrol segalanya dengan tangan kita. Contohnya saudara, dengan beberapa sentuhan kita bisa mendatangkan makanan yang kita mau ke depan kita. Atau dengan beberapa sentuhan juga kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dengan kita secara geografis. Atau saudara, dengan handphone yang sama juga kita bisa misalnya memonitor keadaan tubuh kita pada saat itu. Nah saudara, handphone itu memberikan kita sebuah kesadaran bahwa kita bisa mengontrol banyak hal melalui tangan kita. Dan kontrol itu bisa memberikan kita rasa aman. Tetapi saudara, pernahkah kita berpikir bahwa sebesar apapun kita bisa mengontrol sesuatu, seluas apapun kontrol yang bisa kita genggam, ada satu hal di dalam hidup kita yang tidak dapat kita kontrol, yaitu kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kalau kita baca keseluruhan konteks dari ayat ini atau teks ini, Yakobus sebenarnya sedang menegur orang-orang yang dengan keyakinannya percaya bahwa hidup mereka itu bisa diantisipasi, dipetakan, dan diperkirakan dengan pasti. Tanpa menyadari atau tanpa mengingat hidup yang tidak pasti dan Allah yang berkuasa, mereka merasa bahwa hidup mereka itu ada di dalam genggaman tangan mereka. Di dalam pergumulan mereka mungkin kelihatan saleh, saudara. Tetapi ketika orang-orang ini merencanakan sesuatu di dalam hidup mereka, mereka punya keyakinan yang luar biasa besar kepada rencana dan diri mereka sendiri. Hidup itu seolah-olah seperti mainan yang dipegang, yang bisa digenggam di dalam telapak tangan mereka. Mereka lupa saudara bahwa ada banyak hal yang lebih besar daripada mereka. Yang mungkin bisa terjadi di luar dugaan mereka. Dan yang jelas lebih berkuasa daripada pikiran mereka sendiri. Saudara, sama seperti orang-orang itu, kita juga seringkali membanggakan diri kita. Atas bagaimana kita bisa mengontrol kehidupan kita di tangan kita. Kita bisa menjadi congkak saudara ketika kita merasa kita tidak butuh Allah. Ketika misalnya kita yakin 100% dengan hasil dari rencana kita. Atau bahkan ketika kita kecewa terlalu berat pada saat apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Saudara, kontrol seperti ini itu membutakan. Kita perlu belajar saudara bahwa ketika kita sebenarnya sedang menggenggam kehidupan dan ego kita terlalu erat, kita sebenarnya ada di dalam sebuah telapak tangan yang lebih besar dari seorang pribadi yang mencintai kita dan rindu kita untuk percaya kepadanya. Kerendahan hati itu nggak berbicara soal bagaimana kita menolak pujian orang atau kita merendah di hadapan orang. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam kehendak Allah, ke dalam kontrol Allah. Lalu apa yang bisa kita pelajari saudara? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ada 4 hal. Yang pertama saudara, belajar untuk terbuka pada setiap kemungkinan. Yang kedua, tidak terlalu berasumsi dan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di depan kita. Karena semua ada di dalam kontrol Allah. Ketiga adalah belajar untuk meminta. Berdoa kepada Tuhan, meminta rasa aman dan tenang. Karena di dalam Allah kita bisa menemukan kedamaian. Dan yang terakhir atau yang keempat, belajar untuk berharap kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang kita harapkan untuk terjadi. Kita menempatkan nilai kita di dalam Allah, bukan kepada hal-hal yang mungkin kita inginkan untuk terjadi. Saudara, mari kita bersama-sama belajar untuk melakukannya, untuk merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita.